Pak Ustad, untuk ibarat kudu semangatnya di kehidupan, karena lebadi jadi orang kudu boga kekuatan secara pribadi, yaitu satu tanggung jawab. Karena kalau orang sudah punya itikat kuat di dirinya tanggung jawab, itu bakal ada kemampuan untuk arah ke semangat. Perintis bukan pewaris. Mungkin kadang-kadang banyak orang yang orang tuanya itu banyak harta dan sebagainya, dia berpikiran geus kumaha hareup bae karena mungkin punya modal mungkin. Kalau seperti saya kan memang perintis. Jadi kalau bukan saya yang pribadi yang berjuang, dekasana orang kan gitu. Adapun hasil dan tidak, namun kita bahasa sudah kehidupan mah usaha jeung upaya heula jeung doa. Urusan hasil mah eta urusan pangeran kan gitu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah bulan biasa kumpul kembali dengan keluarga silaturahmi dengan teks ngopi bareng orang ngobrol santai na penting dia bersama Rizal, Mas Yanto dengan Ade. Ya, siap Pak Ustaz. Sehat sadayana. Sehat. Alhamdulillah. Jadi nggak di rumah sakit. Kita nudisiar masih tanya. Kenapa nanya duit akeh loba? Kaya seueur, Rabi telu. Tapi Gering? lamun gering mah pahit. Benar. Apa jadi? Pahit itu. Pahit. Kumaha untuk keseharian ada dan iya gina poe iya Alhamdulillah Pak Ustaz, lancar kondusif, tetap terjaga dan semangat. untuk ada dan seorang dikategorikan cak batur masih muda Ya, tetapi semangat terus tidak pernah mengeluh. ya, berarti yang muda yang berkarya. Panurang ya Pak Ustaz, makanya orang nyokot metode tadinya ge karena hirup mah kudu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, tapi ya caranya hukumat, bener kan? Jadi orang itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi orang hayang malah di masa muda ya, kurang hayang digali kecing bekal engke Potensi diri. ya potensi diri orang supaya bekal engke ke hari tua orang tinggal menikmati. Jadi di mana engke waktu menjelang masa tua guys terlalu capek lah gitu. Makanya ti ayeuna orang ya Pak Ustad keur gencar ya. Ini bersusah-susah bersenang-senang kemudian untuk adegan kayaknya jadi kan apakah kadar kepayahan seseorang di waktu muda itu bisa menghasilkan kesuksesan orang untuk masa depan orang. Eta asup enggak seperti itu. Bisa Pak Ustad, bisa. Ya menurut dirinya bisa. Karena tadi teh ya amun orang ti ayeuna berjuang ya tidak menutup kemungkinan hasil yang akan kita capai entar di kemudian hari ya pasti aya. Karena di setiap perjuangan tidak membohongi hasilnya. Gitu. Orang capek sudah beli harap mungkin mau capek teuing gitu. Tapi loba nu capek. Loba nu capek bae. Hasil Bang. Ya. Banting tulang, banyak tulang dibanting-banting. Jadi berbicara masa depan tergantung masa hari ini. Iya. Hari ini kita baik, kuat, optimis, itu bisa menentukan masa depan kita gitu ya. Bisa Pak Ustaz. Berarti hari ini kita masih terus berusaha, terus belajar, itu akan menghasilkan sesuatu di masa depan kita lebih baik mungkin ayah. Benar Pak Ustaz, benar. Ya katakan ada kan dikategorikan sekarang kan masih dikategorikan muda. Ya mungkin untuk memberi suatu contoh lah atau suatu ajakan ke rekan-rekan yang melihat mendengar hal apa sih yang bisa memotivasi kurang eta tetap semangat gitu mata Ya hargain kieu Pak Ustaz, untuk ibarat kudu semangatnya di kehidupan, karena lebadi jadi orang kudu boga kekuatan secara pribadi, yaitu satu tanggung jawab. Karena kalau orang sudah punya itikat kuat di dirinya tanggung jawab, itu bakal ada kemampuan untuk arah ke semangat.
Ini tanggung jawab iya. Misalkan contoh, semuanya kan punya keluarga. Kalau kita misalkan tanggung jawab untuk keluarga memenuhi kebutuhannya dari sandang, pangan, papan, secara tidak langsung kita akan berpikir yang memang harus arahnya ke semangat. Benar deh? Kan gitu Pak Ustadz. Tapi untuk dikatakanlah gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Gantung pintar sih capek. Apakah ayah untuk motivasi ayah untuk orang-orang sadayana? Apakah orangnya benar harus mempunyai cita-cita yang besar? Harus optimis dalam kehidupan. Ulah pesimis karena tidak kehidupan mah kieu tadi teh. Kita harus menggantungkan cita-cita tuh setinggi langit. Bener deh. Karena mau digantungkan ke pepohonan, beusi pepohonan anu kena dituar, wah tuh rusak eueuh anu digantungkeun deui. Anu di luar langit mah sugan baik itu teh urang. Tadi teh. Contoh lah katakanlah misalkan orang yo, apakah orang bolehlah mencita-cita menjadi orang besar? Boleh bosan. Misalkan cita-cita orang besar seperti orang kategorikan contohnya, saya ingin menjadi seorang profesor misalkan. Boleh tentang gitu Boleh. Misalnya kuliah Boleh bosan. Berarti digantungkan lah. Jadi cita-cita orang itu benar harus ayahnya. Iya. lah kebaliknya nggak gantung busuk. Mana ayah so kadang pemikiran orang-orang teh kira istilah kayak kumaha kaharep bae. Ayo kos kitu eta. Kumaha tanggapan ada dan Ya. harus seperti gimana eta? Jadi model mah kieu Ustaz. Terkadang kan kita mah perintis bukan pewaris. Mungkin kadang-kadang banyak orang yang orang tuanya itu banyak harta dan sebagainya, dia berpikiran geus kumaha kaharep bae karena mungkin punya modal mungkin. Kalau seperti saya kan memang perintis, jadi kalau bukan saya yang pribadi yang berjuang, dekasah orang kan gitu. Adapun hasil dan tidak, namun kita bahasa dan kehidupan mah usaha jeung upaya heula jeung doa. Urusan hasil mah eta urusan pangeran kan gitu. Gitu. Tapi sok aya panan putus asa cita-cita anu tetapi dina langkah ya sok kadang aya be hambatanana apakah terus apakah kumaha enggeus. Itu mah benar ya gantung ke cita-cita mana diri nanti kan. Gantung diri karena gagal. Lanjut. Kasih patah kumaha apa terus bangkit di tapi mata. Ya terkadang kembali ke perorangan tersebut. Kalau memang dia kuat mentalnya, ya tadi teh ya, pasti dia akan bangkit. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, dia tidak akan melihat tentang jatuhnya karena keberhasilan itu kegagalan itu salah satu keberhasilan yang tertunda. Jadi saya nih Pak Ustadz punya pengalaman. Saya ini punya cita-cita. Terkadang saya dalam kehidupan tuh tidak sama ya dengan apa yang saya harapkan. Kadang jatuh bangkit. Karena mungkin sering jatuh, sering bangkit dan sebagainya, saya berpikir ke diri saya, ini adalah salah satu keberhasilan yang tertunda. Kalau saya maju terus dan saya semangat, ya tadi perjuangan itu tidak akan membohongi sebuah hasil. Tapi kan kieunya dia kan untuk ranah keahlian ayah. Cek ieu teh mah ari lempak nama cenah ge. Najan urang eta berusaha burang peuting moal sampai berhasil. Iya. Ari pak nama najan istilah kakoreh saeutik pasti aya dina keberhasilan. Eta untuk mengetahui pak seseorang eta. Mungkin ya untuk adenan tahu Arijal eta bisa diketahui misalkan maneh mah yo pasna yo jualan cai atau pasna manehna mah yo mana mah geus tani bae eta bisa diketahui bisa dibaca emang seperti itu. Kalau lah mari nu bisa tat ari orang teh bisa ke situ mah. Untuk ahli nu bisa ayahnya aya karena kan eta make ilmuwan baheula eta mungkin ayeuna mah jarang dipelajari lah berat menurut. Seperti orang kieu ya pernah datang ke hiji kiai anu karismatik lah di daerah wetan. Namu eta pas keur namu urang eta aya di anu namu. Eta anu namu manehna eta jadi gawena eta gawe katani. Dijawab ku kiai eta. Cak kiai eta maneh mah pakna lain tatani, maneh mah pakna jualan daging. Dek sabaraha tahun bae ge cenah ge ari lain pakna mah moal hasil. Menurut pandangan adena apakah harus diketahui dulu orang ieu pakna di kana naon?
apa kumaha apakah piur be urang Ya emang menurut ini aya perlu ya, harus seperti itu perlu lah. Karena mungkin ada salah satu bagian orang sesuai dengan keilmuannya, mungkin dari ilmu yang sering kuliah di dengekeun mah bahasa neta mungkin palakiahnya Pak. Ilmu palakiah mungkin yang dihitung. Nah karena ada yang pernah mengalami Pak pernah. Jadi mengalami hal memang anu usaha tanpa arah, orang modal boga modal materinya dilempangkeun gitu tanpa aya arahan doang gitu siga tadi teh anu cek kosan omong geus siapa tani ge moal kapan gitu nya jadi sabaraha tahun ge kuduna usaha dadinya karena dia pernah ternyata singkat cerita ya naonan gitu jadi ya gitu-gitu baik. Nah tapi ketika orang nanya ke salah satu guru lah baheula guru ya guru eta menceritakan dina kehidupan maneh kuduna usaha ieu cenah tah cek salah satu guru dia baheula secara akal orang teka hati masa sih sedangkan untuk mencapai usaha tersebut itu sangat besar modal materi. iya Cuma orang berjalan dengan sendirinya karena skill sih sebenarnya skill alhamdulillah. Oh jadi mengetahui berarti arah yang disebutkan itu gimana perjuangan kita mengaplikasikan lah bisa dibilang. Jadi tanya orang misalkan contoh siap usaha kudu ka tani tapi orangnya untuk daik bari tani atau ganti lah tapi mau dilakukan nama ya sudah baik gitu. Berarti di hal-hal katanya gitu ya emang harus kita tanya menurut Deden ya harus. Jadi kan orang supaya opakna misalkan saya pakna karena uli gitu kan mungkin ku orang itu lebih dipelajari lagi tentang keilmuan tentang kuliah tersebut ya. Kayak udang ge Pak Deden harus ka Pak. Mungkin Pak lebih memahami lah. Nah, siga ilmu mungkin itu tanya siga palaki emang aya kan? Emang secara pelajaran palaki eta aya. Ima pelajaran versi kolot, nah ima pelajaran versi kitab memang aya. Tapi kan untuk versi orang pribadi mah ya kan istilahnya aya suatu kata-kata manusia eta mawa nasibna masing-masing. Ya. Mungkin dikategorikan keahlian atau pak dina usaha itu dikatakan nasib. Nah nasibna siapa usaha iya nasib kita kan bagian. Kita kan bahasa Arab nasib itu kan bagian. Tak bagianna usahana iya. Ya mungkin bener cek Deden tadi. Cek Deden ya mungkin harus ditanyakan heula Kak. Nu ahlina ya pak mah kana naon yo. Siapun geus urang mah dagang cai bae. Sorangan mah. Jadi anu diutamakan mungkin aya anu ditamakan gitu ya perlu ya alhamdulillah akur berarti gitu mah perlu ditanyakan ya akur kan bayar itu akur akur tapi di versi lain versi lain katakanlah seseorang kayak keahlian mungkin keahlian di kerajinan tangan mungkin mana nama bisa urang tuh bisa aya anu kitu eta dia tidak sadar eta keahlianana bisa jadi besar. Tetapi mungkin pandangan manehanana ieu teh hal yang biasa mungkin ya. Jadi hayang belajar tentang keahlian batu padahal mana ahli di bidang eta. Eta nu pas kitu eta sebenarnya harus digali ke si keahlian tersebut apakah pindah keahlian. Ya sebenarnya kieu Pak Ustaz. Ya menurut Deden ya ketika misalkan salah satu orang itu punya keahlian yang memang orang lain tidak bisa, seharusnya dia menggali yang memang sudah ada. Karena yang sudah ada mah yang memang udah dipelajari, yang belum kan ya tadi. Nah maksud saya gini, lebih condongnya ke keahlian yang awal tuh. Misalkan contoh, Wayanto nih ya, punya keahlian bikin bakul, misalkan bakul, yang dari bambu itu Pak, yang mungkin Deden pribadi tidak bisa. Nah Deden tidak mungkin mengikuti apa yang Wayanto bisa. Nah Wayanto tidak bisa mengikuti apa yang Deden bisa gitu karena keahlian tersebut itu udah skill, udah bawaan yang memang dia pelajari. Dalam arti cuma bedanya yang tidak sadar dan yang sadar. Tapi kalau memang orang itu menyadari dia punya skill bikin bakul misalkan hal kecilnya, dia bisa jadi orang besar. Tina bakul eta tidak ada yang menutup kemungkinan kalau memang itu harus dia jalani. Tapi jadi bos bakulnya Ustaz, tinggal kemauan kita.
bisa ngambil atau Jadi mungkin di keahlian itu jangan kecil hati. Mungkin pandangan dia malah keahlian dia. Iya. Mana mungkin sih jadi orang bos besarnya, tapi mungkin kalau lebih digali pelajari mungkin lebih besar ya. Iya, lebih besar. Karena memang semua orang itu punya kekurangan dan kelebihan ya, yang memang kadang-kadang kita secara pribadi juga kadang suka tidak sadar juga. Padahal kalau kita menyadari apa yang Allah berikan dari kekurangan dan kelebihan tersebut, itu sebenarnya akan menjadikan salah satu motivasi untuk kehidupan. Bisa kita untuk menggali, mencapai orang besar juga Iya. sebenarnya. Ya karena saya pernah ngobrol dengan salah satu orang, dia menceritakan, dan semua orang itu punya dengan keahliannya. Semua orang punya keahliannya. Kalau memang keahlian kamu ini, kamu pelajari. Kamu cak bahasa Sunda meureun diulik tah keahlian orang. Misalkan contoh, keahlianna bisa ngomong, berarti mun orang benar peka dengan cara orang bisa ngomong. Ya berarti kan tadi ya jarang orang yang bisa ngomong. Kadang ada yang punya grogi, mental kurang, bener deh. Nah, kadang banyak orang yang pengen bisa ngomong, kadang orang yang bisa ngomong pengen banyak diam. Sebenarnya jangan seperti itu, sudah ada yang sudah diberikan, ya kita lakukan. Itu menurut Deden lagi ya. Jadi untuk Rijalnya Siap. kan banyak lah. Jadi orang-orang itu harus benar-benar berusaha, katakanlah ingin merubah nasibnya ke arah yang lebih baik di segi ekonomi, di segi ibadah. Tapi dalam pengusahaan tersebut itu gagal lagi. Ya, seharusnya untuk orang tersebut ya sikapnya harus bagaimana itu? Apakah dia merubah karirnya? Apa dia terus baik? Mulik dina eta bae. Seharusnya gimana ya? Itu kan sesuai dengan perjuangan awal dia. Kalau dia meyakini bahwa dia itu bahkan sukses dengan keahlian dia harus memanage sebaik mungkin tata cara dia itu. Mungkin dia gagal itu karena manajemennya kurang, mungkin karena terlalu boros atau segala macam, atau terlalu gampang dalam mengelolanya gitu. Ya menurut saya kan manajemennya yang kudu dirapiin gitu kan. Target-targetnya kudu jelas gitu. Jadi bakatnya itu berpadu. Dan setelah perpaduan bakat itulah, maka dia harus banyak berkompromi dengan satu wadah istilahnya kan. Ya kan banyak kan sekarang yang dinamakan orang-orang yang bisa memotivasi orang lain gitu kan. Ya bisa itu dikelola menurut bakatnya masing-masing sebenarnya. Yang udah kita ambillah yang jauh ke sono, dari Jepang kan dari awal kan mereka udah mengelola bakat seseorang kan. Kalau kita kan masih amburadul mencari sendiri, maka kita disebutkan otodidak, kita mencari itu. Ya kalau yang bagus manajemen saya yakin itu kan dia akan sukses ke depannya. Tapi kalau penggerakannya sudah maksimal, katakanlah sudah maksimal ya, misalkan untuk modal dia ada, manajemennya dia ada, pokoknya sudah diatur komplit, benar-benar komplit. Tetapi hasil baik, maksudnya berhasil. Apakah ada yang salah? Apakah itu kesalahan dari pola pikirnya? Apakah dari prasangkanya? Apakah itu yang memang bukan bagiannya untuk keadaan kumaha? Nasib beda. Nasib. Ada pada gitu ya, modal ada, skill punya, kemampuan dia ada juga, dan sebagainya sudah dia siapkan. Cuma keadaan yang memang ibarat dia lakukan tidak sesuai dengan harapannya. Dia teman hasilnya cek orang lazim kalau bodo amat. Mungkin yang terpak gitu. Bisa tadi mungkin ranahnya lain didinya ya. Mungkin pak dia skill dia itu kan dimanfaatkan oleh ajarkan ke orang lain, dia jadi gurunya. Di situ dia berhasil nanti. Itu mungkin Ustaz. Mungkin Kalau udah nasib udah bina-bina karunya. Yang memang betul asal gitu. lain masalah ya akan mungkin loba lah di kalangan Ya, tersebut supaya orang memberikan motivasi supaya dia itu istilahnya tidak drop lah, tidak Bisa drop. bangkit. Jadi sebenarnya makin pesan ya tadi mah orang ngobrol kayak biasa ya. Pegang. Jadi sebenarnya makin
Ketika modal materi sudah disiapkan, ketika memang apa dia yang lakukan itu sudah maksimal, nah, tapi dengan keadaan terkadang ya tadi, misalkan usaha bangkrut dan sebagainya, sebenarnya mana atau orang tersebut yang lagi mengalami, dia lagi dipelajari, apa dikasih pelajaran secara pribadi untuk belajar yang memang sifatnya penerimaan atau cara bersyukurnya mungkin yang memang dia tidak tahu. Padahal dia diberikan seperti itu salah satu hadiah untuk kesadaran diri. Sebenarnya mah Berarti ranahnya mungkin dari segi kesalahan lah, katakan kesalahan yang harus dirubah lagi mungkin dari sisi batinnya ayah. Kan untuk sisi luar kan yes, ya. terus berbahaya apa nih, tetapi mungkin dengan segi batinnya ya mungkin dia harus lebih memahami lagi harus seperti apa sikap batinnya itu ya. Jadi mungkin anu dijelaskan tadi seketika nulis benar-benar maksimal di dohiran, tetapi kenapa gagal deui mungkin ada merenung Ya. sih. Kan gitu tadi teh, kembali deh. Ketika syariat sudah di titik puncak, artinya kan syariat tadi Postan. Iya. Dia sudah berjuang lewat materi secara pribadi udah dia lakukan dan sebagaimanapun yang dia sudah jalankan, berarti kan syariat. Nah, artinya biarkan doa dan takdir yang berperang di atas langit eta, maksudnya biarkan nih kita berdoa, doa kita atau misalkan nasib kita yang berperang biar merubah keadaan gitu. Tapi dalam sisi batin ayah, sisi batin mungkin kan katakanlah ada yang ingin berjuang merubah nasib. Nah, mungkin di situ kan ada ambisi. Ya. Ambisi. Jadi dalam segi batin ambisi yang dibenarkan itu seperti apa? Kadang kan ada yang berambisi gini. Misalkan saya ingin berjuang merubah nasib saya, sehingga dia menjual aset-aset punya dia untuk jadikan modal. Bisa dikatakan dia pinjam uang dulu ke bank. Itu ambisi yang bagus apa? Bukan itu, ah. Ya kalau misalkan untuk seperti itu ya, kalau memang tuntutannya harus itu ya bagus aja menurut saya mah. Kalau menurut saya ya, Pak ya, entah kalau menurut yang lain. Kalau misalkan contoh gini, dia ambisi nih pengen usaha, apa yang dia punya dia jual untuk dijadikan modal. Kalau memang arahnya tujuannya ibadah buat menafkahi keluarga, ya dalam arti namanya kita kan punya tanggung jawab sebagai tulang punggung. Kadang-kadang kita berjuang 100% di titik itu agar apa? Agar mungkin istri dan anak kita nih biar jangan terlalu banyak kekurangan kan gitu. Kebanyakan suami-suami kan berjuang itu yang memang istri jarang tahu dengan cara apa gitu kan. Walaupun sebagian dikorbankan buat usaha ya bagus sih menurut saya mah. Yang penting ya sisi lainnya buat tanggung jawab gitu. Berarti dalam sisi orang itu mau berubah, ambisi pun harus ada ya. Tetapi ambisinya mungkin yang ke arah yang positif ya. Jadi mengikuti alur tadi kan. Mengikuti alur dan apa yang dia bisa perbuat laksanakan ya sesuai dengan kemampuannya mungkin gitu ya. Benar bos. Terus berjuang. Terus berjuang macam mentok mah. Ya gitu. Kadang saya juga gini sih. Saya bilang tadi, saya tidak akan tahu perjalanan saya seperti apa kalau saya tidak masuk di dunia itu dulu. Nah, kalau memang saya sudah masuk, berarti saya akan mengetahui hal-hal yang memang yang ada di situ. Contoh, misalkan punya rumah satu, di rumah tersebut kan banyak pintu, Ustaz. Mungkin rumah tersebut punya 3 pintu kamar. Kita tidak akan tahu kamar tersebut kalau memang kita tidak masuk. Ya mungkin Ustaz punya anak 3 nih, cewek, cowok, atau cewek 2, cowok 1. Itu kan kamarnya beda-beda suasananya. Nah makanya Pak Ustaz harus tahu masuk ke situ biar Pak memahami gitu. Ya tadi saya bilang seperti usaha lah. Salah kamar Jangan salah kamar Pak Ustaz. bahaya. Ya. Jadi mungkin untuk kesimpulan, kita tarik kesimpulan. Mungkin orang-orang yang terus berjuang, berusaha untuk merubah nasibnya, ya, untuk merubah nasibnya ke arah yang lebih baik, katakanlah ke arah yang lebih meningkat, ya mungkin harus dipelajari dulu, ya, dipelajari dulu secara dohirnya bagaimana, penataan dalam dohirnya bagaimana, dan penataan dalam batinnya seperti apa. Iya, benar. Apabila banyak kegagalan, mungkinnya kegagalan itu kan salah satu untuk mencapai keberhasilan. Tapi kalau terus mentok gagal baik, ya mungkin tadi itu harus ada perenungan diri. Apa sih
yang membuat saya gagal padahal sudah maksimal secara dohir. Mungkin harus ada perenungan. Mungkin salah satunya mungkin yaitu harus lebihlah berprasangka baik lagi, mungkin harus lebih teliti lagi apa yang kurang dalam diri saya, mungkin dalam kurang dari segi pemasarannya harus bagaimana, apakah kurang daripada tata keramanya, bagaimana, karena ya mungkin seseorang itu tidak akan digagalkan. Karena saya pernah mendengar satu keterangan manjada wajada kan, ya, siapa orang yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil kan gitu. Makanya harus diolah yang mungkin secara keilmuannya, secara dohirnya harus bagaimana, secara batinnya harus bagaimana. Oleh karena itu janganlah malu-malu bertanya kepada yang ahlinya. Mungkin untuk malam ini kita tutup, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.